Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan ke-8 ini kita akan bahas tentang return on equity atau singkatnya adalah ROE ataupun juga bisa disebut dengan return on common equity ataupun ROCE. Untuk capaian pembelajaran pada pertemuan ke-8 ini, yang pertama itu kita akan membahas tentang pengertian return on equity, apa itu return on equity dan bagaimana rumusnya. Yang kedua adalah hubungan antara return on asset dengan return on equity. Yang ketiga, bagaimana komponen-komponen dari return on equity ini bisa menaikkan return on equity. Apa saja itu komponennya. Yang keempat itu laba per lembar saham, bagaimana kita menghitungnya dan apa saja pengertian dari laba per lembar saham itu. Sekarang untuk yang pertama, capaian pembelajaran pertama, kita akan masuk di pengertian return on equity. Untuk pengertian dari return on equity sini, menurut pengertiannya adalah guna untuk membandingkan jumlah pendapatan bersih ataupun net income yang ada di dalam sebuah perusahaan dan jumlah total modal investor ataupun pemilik di dalamnya. Jadi untuk keuntungan yang didapatkan oleh sebuah perusahaan itu sebenarnya dibagikan pertama kali kepada kreditor yang mana itu berupa bunga utang. Kemudian selanjutnya akan dibagikan ke saham preference yang nantinya kita akan bahas juga saham preference itu apa. Kemudian setelah itu dibayarkan ke pemegang saham biasa. Jadi pemegang saham biasa ini dibagikan terakhir kali oleh perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu membagikan kewajibannya dulu, barulah ke investor ataupun pemegang saham istimewa. Dan yang terakhir adalah pemegang saham biasa. Di sini untuk perhitungan return on equity itu menurut rumusnya di sini laba bersih dikurang dividen saham preference dibagi dengan rata-rata saham biasa. Jadi perhitungan ROE ini termasuk dalam rasio profitabilitas yang mana notabene untuk rasio profitabilitas ini paling banyak menggunakan laba bersih di dalamnya. Gitu. Tadi ada beberapa kata seperti saham biasa dan saham preferen di slide sebelumnya. Jadi untuk saham biasa itu adalah saham yang diperdagangkan secara umum oleh sebuah perusahaan. Biasanya untuk pertama kali diperdagangkan saham biasa ini melalui initial public offering ataupun bisa disebut dengan IPO singkatannya, yang mana seorang investor jika memiliki saham biasa akan menerima klaim keuntungan jika perusahaan itu sedang laba ataupun perusahaan itu sedang rugi akan menerima dampaknya juga. Berbeda pula dengan saham preference. Saham preference ini adalah gabungan antara saham biasa dan obligasi. Jadi saham preference ini mendapatkan dividen ataupun keuntungan yang tetap dari perusahaan diberikan kepada pemegangnya. Gitu. Tapi juga biasanya untuk saham preference ini untuk pembelian ataupun penjualannya ini agak sedikit lebih sulit dibandingkan saham biasa. Jadi saham preferensi ini berdasarkan kesepakatan antara perusahaan dan perusahaan biasanya ataupun sebuah institusi yang ingin memiliki saham preferensi ini. Jadi untuk saham biasa juga untuk klaimnya itu adalah bagian paling akhir. Yang pertama itu klaim pertama dari sebuah perusahaan adalah kreditor. Yang kedua saham preference, yang ketiga adalah saham biasa. Jadi saham biasa ini adalah dapat menerima keuntungan dari perusahaan paling terakhir gitu. Sedangkan untuk saham preference untuk mendapatkan hak istimewa lebih duluan dibanding dengan saham biasa. Dan untuk partisipasi dalam rapat umum pemegang saham biasa itu biasanya memiliki hak suara berdasarkan jumlah dari kepemilikannya, tetapi sebaliknya untuk saham preference itu tidak memiliki hak suara, seperti itu. Selanjutnya untuk capaian pembelajaran kedua, yaitu hubungan antara return on asset dengan return on equity. Jadi hubungan antara return on asset dengan return on equity itu adalah berdasarkan klaim dari keuntungannya. Yang pertama itu return di sini maksudnya klaim. Returnnya itu pertama itu dibagikan kepada kreditor.
yang mana untuk rumusnya di sini adalah bunga bersih pajak dibagi dengan rata-rata total utang. Sedangkan untuk return setelah kreditor itu adalah return untuk saham preference. Nah, untuk rumusnya di sini adalah dividen saham preference dibagi dengan rata-rata saham preference. Dan yang terakhir di sini return untuk saham biasa, yang mana di sini adalah masuk ke dalam rumus return on equity, yang mana untuk rumus untuk saham biasa di sini adalah laba bersih untuk saham biasa dibagi dengan rata-rata saham biasa. Jadi apabila di bagian return on assetnya melebihi biaya modal utang dan biaya modal saham preference, maka ROE akan melebihi ROA. Sisa kelebihan ROA return on asset atas biaya modal utang dan biaya modal saham preference menjadi bagian pemegang saham biasa. Jadi setelah dikurangi semuanya, maka sisanya akan diberikan kepada saham biasa. Jadi itu adalah hubungan-hubungan antara return on asset ke return on equity. Jadi untuk slide ini terdapat pembagian return on asset berdasarkan hubungan antara return on asset dengan return on equity, yang mana return on asset ini akan mengatribusikan atau membagikan return kepada kreditor ke saham preferen ke saham biasa, yang mana besarannya ini disebut dengan struktur modal, komposisi yang antara lain hutang dan modal. Nah, dan juga di sini bisa kita lihat untuk return ke kreditor, yang mana ROA-nya sebesar 10 dan return ke kreditornya di sini dibagikan sebesar 2,4, yang mana komposisinya sebesar 40%, maka akan mendapatkan return sebesar 6%. Itu untuk kreditornya. Sedangkan untuk ke saham preference di sini, untuk jumlah return untuk saham preference ini dari tahun ke tahun itu sama, karena memang saham preference ataupun saham istimewa ini memang untuk pembagian keuntungannya sesuai kesepakatannya sama tiap tahunnya. Berbeda pula dengan saham biasa. Saham biasa ini mengikuti besaran laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi urutannya di sini adalah return ke kreditor dulu, ketika ada sisanya akan diatribusikan ke return ke saham biasa, seperti itu. Dan juga begitu pula dengan return saham preference, jika ada sisanya akan dimasukkan ke return saham biasa. Itu. Dan untuk itu untuk situasi kedua ini kita bisa melihat untuk tingkat hutangnya di sini sebesar 50%. Ini lebih tinggi dibandingkan dengan situasi pertama, yang mana pembayarannya akan juga meningkat sebesar 3. Tapi untuk return kreditornya juga sebesar 6. Jadi ini juga berimbas kepada return ke saham biasa, yang mana returnnya akan semakin berkurang dikarenakan pembagian struktur modalnya lebih tinggi di return ke kreditor gitu. Dan ini juga akan mengakibatkan return on equity-nya menjadi lebih tinggi. Ini mengindikasikan bahwa hutang yang digunakan oleh perusahaan digunakan secara efisien dan efektif, yang mana hutang ini akan berakibat menaikkan return on equity. Dan juga yang di bawahnya ini adalah situasi ketiga sebesar 10, sama juga dengan situasi pertama dan kedua. Tapi perbedaannya di sini juga bisa kita lihat adalah untuk besaran hutangnya meningkat dari 50 menjadi 60. Dan ini juga berakibat terhadap pembayaran bebannya juga lebih tinggi dibandingkan situasi kedua, dan return untuk kreditor sebesar 9%. Return ke saham preferen sama setiap tahunnya, dan imbal hasil untuk return ke saham biasa ini menjadi berkurang dikarenakan memang untuk penggunaan komposisi di hutang ini
lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya ataupun situasi sebelumnya, maka akan berakibat kepada komposisi ke return saham biasa. Tuh. Tapi di sini kita melihat bahwa untuk hasilnya sebesar 15% ini mengindikasikan bahwa hutang yang tinggi juga bisa berdampak negatif terhadap return on equity jikalau tidak dipakai dengan efektif dan efisien gitu. Nah, untuk situasi keempat ini kita bisa melihat bahwa return on assetnya ini sebesar 14, yang mana ini lebih tinggi dibanding 3 situasi ini. Dan untuk komposisinya juga sama dengan situasi yang pertama, cuma bedanya memang untuk return on asset ini lebih tinggi dibanding dengan situasi-situasi yang lain. Ini juga sangat berpengaruh terhadap kenaikan dari return on asset gitu. Nah, jadi biarpun di sini hutangnya tinggi, tetapi return on assetnya, tingkat return on assetnya lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman yang diambil oleh perusahaan, maka juga akan bisa mendongkrak return on equity-nya gitu. Jadi memang hutang yang tinggi juga bisa berdampak kepada return on equity, tapi juga hutang yang tinggi juga bisa berdampak negatif kepada return on equity gitu. Di sini bisa kita lihat untuk yang dampak negatifnya juga ada di situasi kelima. Nah, return on assetnya di sini turun menjadi 3, yang mana perusahaan ini bisa dibilang kesusahan untuk mencetak laba bersih, yang mana untuk tingkat dari return kreditor, saham preferen, dan saham biasa ini sama dengan situasi pertama maupun situasi keempat. Tuh. Dengan perusahaan yang susah mencetak laba bersih, maka perusahaan bisa saja gagal membayar return kepada saham biasa gitu. Yang didahulukan di sini adalah return ke kreditor dan return ke saham preference dibayar. Setelah itu bila ada sisa, maka akan dibayarkan ke saham biasa. Maka di sini bisa kita lihat laba bersihnya ternyata masih kurang untuk mengatribusikan ke saham biasa gitu. Jadi itu adalah pembagian return on asset berdasarkan hubungan antara return on asset dan return on equity. Selanjutnya capaian pembelajaran ketiga yaitu komponen-komponen return on equity. Jadi untuk komponen yang pertama dari return on equity ini adalah ROAH, yang mana kita sudah mempelajari tentang return on asset pada pembelajaran sebelumnya, yang mana return on asset ini bisa dipecah lagi menjadi beberapa, yang mana itu profit margin dan perputaran total aset, yang mana keduanya dapat menaikkan tingkatan dari return on asset. Juga pada pembelajaran sebelumnya kita juga sudah mengetahui pengertian dari return on asset, yang mana pengertian itu adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan aset yang dimilikinya. Itu untuk komponen yang pertama. Dan yang kedua adalah leverage yang disesuaikan mencerminkan efek penggandaan penggunaan hutang dan saham preference. Jadi untuk menaikkan return ke pemegang saham, leverage yang disesuaikan ini dipecah lagi menjadi 2. Yang pertama itu common earning leverage, yang mana common earning leverage ini atau SEL mencerminkan proporsi laba bersih yang menjadi hak pemegang saham biasa dari jumlah total laba bersih. Jadi untuk nominatornya ataupun pembandingnya yang di atas itu kita menggunakan laba bersih yang dianulir ke hak untuk saham biasa dan dibagi dengan total laba bersih. Selanjutnya untuk pemecahan yang kedua sini adalah leverage struktur modal, yang mana leverage struktur modal ini mencerminkan sejauh mana aset perusahaan dibiayai oleh saham sendiri. Jadi kita membandingkan antara aset perusahaan dibagi dengan saham yang dimiliki oleh perusahaan.
Selanjutnya adalah ketika kita sudah mendapatkan tingkatan tingkat ROA dan leverage yang disesuaikan, maka kita akan bisa mengetahui return on equity dengan cara mengalihkan antara return on asset dengan leverage yang disesuaikan. Untuk leverage yang disesuaikan ini kita mendapatkannya dengan cara mengkalikan antara common earning leverage dan leverage struktur modal. Jadi ini untuk bagian dari untuk mendapatkan return on equity. Yang pertama kita harus mendapatkan dulu return on asset. Rumusnya juga laba bersih ditambah bunga bersih dibagi dengan rata-rata total aset. Selanjutnya kita kalikan dengan leverage yang disesuaikan. Leverage yang disesuaikan ini kita dapatkan berdasarkan dua rasio common earning leverage atau SEL, yang mana kita membagi antara laba bersih untuk saham biasa dengan laba bersih ditambah bunga bersih pajak. Untuk perkaliannya di sini kita kalikan dengan leverage struktur modal atau LSM, yang mana untuk mendapatkan ini kita menggunakan rumus rata-rata total aset dibagi dengan rata-rata saham biasa. Gitu. Jadi ini adalah bagaimana bagian untuk mendapatkan return on equity berdasarkan di dalamnya yaitu return on asset dikalikan dengan leverage yang disesuaikan. Jadi ini adalah contoh perhitungan tabel return on equity, bagaimana mendapatkan return on equity ini berdasarkan ROA dikalikan dengan leverage yang disesuaikan. Leverage yang disesuaikan ini didapat dari SEL dan LSM. Nah, jadi ini adalah tabel sesuai dengan tabel sebelumnya untuk pembagian ROA. Dan bisa kita lihat di sini untuk situasi pertama return on equity-nya sebesar 15%. Ini didapat dari return on asset dikalikan dengan leverage yang disesuaikan, yang ini. Leverage yang disesuaikan ini hasil penjumlahan dari 0,60 dikalikan dengan 2,5. Kita loncat di situasi kedua. Untuk situasi kedua ini return on equity-nya mengalami kenaikan dikarenakan yang pertama di sini adalah bisa kita lihat di selnya ini mengalami penurunan sebesar 0,54. Ini mengindikasikan bahwa perusahaan tengah mengambil utang di atas situasi yang pertama. Jadi sempat kita lihat di tabel sebelumnya, di tabel pembagian ROA, untuk kenaikan utangnya sebesar 10% dibandingkan situasi yang pertama, dan ini juga mengindikasikan bahwa beban yang akan ditanggung oleh perusahaan juga akan menurunkan sel ini, akan menurunkan laba bersih, dan ini pun juga akan berpengaruh terhadap saham sendiri yang diambil oleh perusahaan menjadi lebih berkurang, maka akan menaikkan LSM, yang mana itu denominatornya ini menjadi lebih kecil, tetapi rata-rata total asetnya sama seperti situasi yang pertama. Jadi ketika denominatornya itu lebih kecil, juga akan menaikkan LSM-nya, leverage struktur modalnya. Jadi 3,3. Dan ini ketika kita mengkalikannya akan menghasilkan leverage yang disesuaikannya sebesar 1,8. Gitu. Nah, selanjutnya di situasi ketiga sebesar 15%, ini turun dari 18 menjadi 15. Nah, bisa kita lihat di sini faktornya juga adalah hutang. Tapi di sini hutangnya yang terlalu tinggi dibandingkan sebelumnya, yang mana biayanya ini menekan sekali untuk laba bersihnya. Jadi untuk laba bersihnya ini ditekan, makanya hasilnya adalah 0,30. Jadi lebih berkurang drastis dibandingkan dengan situasi kedua, gitu. Makanya untuk mengambil utang itu setidaknya harus mengetahui berapa maksimum yang bisa ditanggung oleh perusahaan dengan rata-rata laba bersih yang bisa didapatkan, gitu. Nah, jadi
di sini ketika selnya turun, maka secara otomatis akan mengurangi rata-rata saham biasanya. Rata-rata saham biasanya ini akan berkurang dan akan menaikkan LSM-nya jadi 5,0. Nah, tapi ketika kita mengalihkannya tetap mendapat leverage yang disesuaikan sebesar 1,5. Ini berbeda dengan leverage yang disesuaikannya di situasi kedua sebesar 1,8 gitu. Jadi dampaknya ini adalah besaran beban yang diambil oleh perusahaan, yang mana besaran beban ini juga mengikuti berapa banyak hutang yang diambil oleh perusahaan. Semakin banyak, bebannya juga akan semakin tinggi. Jadi ini juga salah satu faktor yang menurunkan leverage yang disesuaikan. Jadi setelah slide ini kita akan belajar tentang hubungan-hubungan antar rasionya. Kenapa bisa ini berhubungan dengan hutang, berhubungan dengan leverage ataupun sell dan LSM seperti itu. Nah, di situasi keempat ini berbeda lagi, mengalami kenaikan sebesar 25%, yang mana 25% ini diketahui berdasarkan tingkatan return on assetnya sini mengalami kenaikan. Dan ini juga return on asset ini tidak serta-merta dia yang menaikkan, tetapi juga selnya juga di sini terjadi kenaikan sebesar 0,71. Tuh. Tapi dengan kenaikan sel ini akan mengurangi LSM sebesar 2,5. Tuh. Jadi bisa kita ketahui di sini kenapa bisa naik, dikarenakan laba bersih dari perusahaan di situasi keempat ini mengalami kenaikan yang bisa mendongkrak dari sell dan juga return on asset ini menjadikan return on equity-nya menjadi 25%. Tuh. Perusahaan bisa membayar beban dari hutang yang diambil oleh perusahaan dan juga membagikannya kepada saham preferen ataupun saham biasa gitu. Jadi lebih bagus memang untuk perusahaan itu harus mempunyai kemampuan untuk mencetak laba yang bagus gitu. Nah, di situasi kelima ini mengalami penurunan yang drastis sebesar 2,5%. Ini juga diindikasikan bahwa kemampuan untuk menghasilkan laba bagi perusahaan ini sangat menurun dibandingkan dengan situasi keempat, sangat jauh juga perbedaannya. Ini juga akan menurunkan selnya, common earning leverage-nya, yang mana common earning leverage-nya ini ada pembaginya adalah laba bersih untuk saham biasa dibagi dengan laba bersih ditambah bunga pajak gitu. Makanya di sini kita bisa lihat bahwa ini menjadi minus 0,33 gitu. Tapi untuk LSM-nya ini tetap, di mana LSM ini adalah pembagiannya adalah rata-rata total aset dan rata-rata saham biasa gitu. Nah, ketika ini dikalikan, maka akan mendapatkan leverage yang disesuaikan minus 0,83 gitu. Jadi ini adalah salah satu kemungkinan dari situasi kelima ini, yaitu kurangnya kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Gitu. Selanjutnya di sini ada hubungan antara komponen return on equity, yang mana ada variabel dan hubungannya. Untuk variabel pertama, leverage struktur modal dengan sell, yang mana hubungannya adalah negatif. Bisa kita lihat di situasi kedua dan situasi ketiga. Situasi kedua, return on equity-nya mengalami kenaikan, dan di situasi kedua mengalami penurunan. Ini dikarenakan menurunnya selnya dari situasi kedua, dan juga sampai dengan di situasi ketiga selnya juga menurun. Tapi di sisi lain, untuk LSM-nya, leverage struktur modalnya menjadi lebih tinggi gitu. Tapi mengalami perbedaan hasil, return on equity-nya di situasi kedua itu mengalami kenaikan, tapi juga untuk di situasi ketiga ini mengalami penurunan. Jadi tidak ada hubungan yang saling terkait antara leverage struktur modal dengan common earning leverage seperti itu. Karena ketika
jumlah dari sel ini sama-sama mengalami penurunan seperti contoh di bagian sebelumnya, itu ternyata return on equity-nya ada yang naik dan juga ada yang turun. Jadi tergantung seberapa banyak besaran dari kedua ini untuk menopang salah satunya gitu. Berbeda pula dengan return on asset dengan common earning leverage, yang mana return on asset ini berhubungan dengan sel yang pembilangnya memakai laba bersih sama dengan sel gitu. Maka ketika return on assetnya ini naik, selnya juga akan naik. Ini juga dicerminkan dengan situasi keempat dan situasi kelima. Situasi keempat ini contohnya ketika ROA-nya naik, maka selnya pun juga akan naik. Tapi ketika di situasi kelima ROA-nya turun, maka selnya juga akan ikut turun. Maka ROA dengan sel ini memiliki keterkaitan kenaikan untuk return on equity. Hubungannya positif. Itu. Selanjutnya di sini kita akan latihan untuk menghitung return on equity-nya berdasarkan komponen yaitu ROA dan common earning leverage dan leverage struktur modal. Terus untuk soal yang keduanya di sini, jelaskan kenapa terjadinya perubahan ROE selama periode tersebut. Jadi kita akan menghitung return on equity di tahun kedua dan tahun ketiga. Ini adalah soalnya. Nah, di sebelah kiri ini adalah komponen laba rugi yang di bawah, dan di atasnya adalah laporan posisi keuangan. Jadi kita tidak akan menghitung tahun pertama, jadi tahun pertama ini adalah pembantu untuk menghitung tahun kedua dan ketiga. Nah, kita akan menghitung dulu di tahun keduanya. Nah, untuk di tahun kedua ini kita mencari dulu return on asetnya, di mana dapat return on asetnya. Jadi return on aset ini berdasarkan rumus ROA-nya adalah laba bersih ditambah bunga bersih pajak dibagi dengan rata-rata total aset. Nah, sebelumnya kita juga pada pertemuan sebelumnya kita membahas juga tentang ROA. Tapi pada pertemuan ini untuk pajaknya, tingkatan pajaknya kita tidak memakainya dulu karena memang untuk ROA-nya di materi-materi sebelumnya untuk lebih mendetailkan ataupun lebih mengakurasikan penghitungan. Jadi memakai total maksudnya tingkatan pajak. Nah, jadi ini adalah perhitungan sederhana. Untuk mendapatkan laba bersih, laba bersihnya ditambah bunganya, maka kita langsung mengacu kepada laporan laba ruginya di tahun kedua ini. 22 ditambah 2 maka akan menghasilkan 24. Dan dibagi di sini 160 ditambah 136 ini adalah rata-rata total aset. Nah, untuk rata-rata total aset ini kita bisa lihat di laporan posisi keuangan ataupun neraca dari tahun ke-1 dan tahun kedua. Yang ditanya di sini adalah tahun kedua, maka kita akan menggunakan angka di tahun pertama dan kedua. Kita tambah dan kita bagi 2, maka kita akan mendapatkan angka 149 untuk rata-rata total asetnya. Dan setelah itu kita bagikan 24 dibagi dengan 149, maka menghasilkan 0,16. Oke, selanjutnya kita akan menghitung LSM. LSM adalah leverage struktur modal, yang mana rumusnya adalah rata-rata total aset dibagi dengan rata-rata saham biasa. Jadi untuk leverage ini kita menggunakan total aset seperti di return on asset, yang mana rata-rata total asetnya adalah 149. Nah, 149 ini didapat dari penjumlahan dari tahun pertama dan tahun kedua ini dan dibagi 2 gitu. Nah, selanjutnya kita akan menghitung, kita akan masukkan rata-rata saham biasa. Nah, rata-rata saham biasa ini didapat dari perhitungan tahun pertama dan tahun kedua. 25 ditambah 25 dan dibagi 2, maka kita dapat rata-ratanya sebesar 25. Nah,
Setelah itu kita bagikan 149 dibagi 25 hasilnya 5,96. Setelah selesai LSM, maka kita cari juga common earning leverage-nya. Common earning leverage-nya ini menggunakan rumus laba bersih untuk saham biasa dibagi laba bersih ditambah bunga bersih pajak. Nah, untuk pendapatan bersihnya kita bisa lihat di tahun kedua di laporan laba rugi sebesar 22 dibagi juga dengan laba bersih ditambah bunga pajak 22 ditambah 2, nanti hasilnya adalah 0,92 untuk common earning leverage-nya. Dan untuk ROE ini kita langsung saja mengkalikan hasil dari ROA, LSM, dan SEL untuk menghasilkan 0,88. Tuh. Sebenarnya juga kita bisa menggunakan rumus di slide sebelumnya, tapi kita untuk menggampangkan saja kita kalikan semua saja 0,16, 5,96 dikali dan 0,92, maka hasilnya 0,88. Dan begitu pun juga dengan di tahun ketiga. Di tahun ketiga juga sama rumusnya, tapi di sini agak sedikit beda untuk ROA-nya karena kita menghitung rata-rata dari tahun pertama sampai dengan tahun ketiga. Nah, maka kita urutkan 293, 160 ditambah 138, maka hasilnya di sini kita bagikan 3, maka hasilnya 197. Nah, untuk 32 ditambah 4 ini seperti yang tadi, kita ambil di laporan laba rugi sebesar 32 ditambah 4 gitu. Nah, untuk LSM dan selnya juga sama ataupun dengan ROA-nya gitu. Nah, kita loncat saja ke jawaban kedua. Jelaskan kenapa perubahan return on equity selama periode tersebut. Nah, ini jawabannya. Perubahan di sini terjadi dikarenakan adanya perubahan laba pada tahun ketiga, di mana laba mengalami kenaikan pada tingkat ROE pun mengalami perubahan, yang mana perubahan itu adalah kenaikan. Jadi memang di dalam laporan ini bisa kita lihat bahwa perubahan dari tahun kedua itu mengalami kenaikan yang drastis sebesar 32, yang mana ini akan mendongkrak daripada pembayaran untuk kreditur dan juga mendongkrak untuk pembayaran dari pemegang saham preference ataupun pemegang saham biasa. Dan ini pun juga ketika laba bersihnya naik, otomatis dari selnya pun juga akan naik seperti itu. Itu adalah hubungan yang positif. Kita sudah dapat hubungan yang positif dari slide sebelumnya antara ROA dan SEL gitu. Yang mana notabene ROA ini memiliki pembilang ataupun angka numerator itu laba bersih sama dengan SEL. Angka numeratornya adalah laba bersih. Jadi secara otomatis mengalami hubungan positif gitu. Nah, dari tahun ke tahun memang di sini untuk tingkat ROE-nya semakin naik dari tahun kedua 0,88 menjadi 1,26. Jadi kita sudah dapat juga untuk jawaban nomor 2. Untuk laba per lembar saham ataupun biasa juga disebut dengan earning per share, disingkat EPS, adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seluruh laba bersih dari setiap jumlah lembaran saham yang diedarkan. Jadi rasio EPS ini sering digunakan oleh investor ataupun calon investor saham yang pada umumnya untuk menganalisis kemampuan perusahaan untuk mencetak laba berdasarkan saham yang dipunyainya. Jadi untuk rasio EPS ini bagian dari rasio profitabilitas, yang mana rumusnya di sini adalah laba bersih dikurang dividen saham
dikurang dividen saham preference dibagi dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar. Jadi bagian atas rumusnya ini biasa disebut dengan numerator ataupun pembilang. Untuk perhitungan ROE, bagian pembagi yang di bawah ini adalah denominator ataupun penyebut, merupakan rata-rata tertimbang yang memang kita kita jumlahkan berdasarkan awal saham biasa, penerbitan saham biasa sampai dengan penerbitan saham akhir periode. Jadi transaksi itu kita bagi sesuai dengan jumlah dari penerbitannya, maka kita akan mendapatkan rata-rata tertimbang gitu. Nah, itu adalah denominatornya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke contoh soal. Ini contoh soal untuk pengerjaan earning per share. Jadi contoh soalnya itu simpel saja. Jadi yang kita gunakan di sini adalah laporan posisi keuangan yang ada di model saham, yang mana posisi keuangan ini cuma beberapa saja yang kita pakai. Nah, di sini untuk perbuatan laba yang periode setelah periode tersebut bisa kita lihat untuk laba dalamnya adalah sebesar 80, laba bersihnya 7.500 dan dividennya 500. Untuk pembagian dividen saham preferred 500, saham biasanya 1.400. Jadi angka-angka ini tidak semua yang kita pakai. Nah, ada keterangan lagi di bawahnya, saham preferred tidak bisa ditukar ke saham biasa. Pembelian saham kembali atau treasury stock dilakukan pada tanggal 1 Juli. Nah, jadi untuk pembelian saham kembali ini nanti akan dikurangkan dengan lembar saham yang ada di saham beredar perusahaan. Nah, jadi nanti kita lihat di rumusnya untuk lebih jelasnya. Untuk EPS di sini kita untuk numeratornya kita kurangkan dari laba bersih dikurang dengan dividen saham preferred. Nah, kita kurangkan laba bersih ini didapat dari ini 7.500, yaitu selanjutnya untuk dividen sahamnya adalah sebesar 500. Kita dapat di sini ini adalah pembagian saham untuk dividennya, pembagian dividen untuk sahamnya. Yang di bawah ini denominatornya, ini rata-rata saham beredar, yang mana untuk yang pertama ini untuk saham beredar pertama kalinya adalah sebesar 4.000 lembar saham. Itu setelah pada tanggal 1 Januari maka dilakukan pembelian sebesar 1.000 lot, maka akan maksudnya di sini pembelian saham kembali sebesar 1.000 lembar, bukan lot, 1.000 lembar pada 1 Juli, maka dikurangi dari saham 4.000 ini yang beredar dikurangi 1.000, maka akan kita masukkan di sini untuk periode Juli itu sebesar 3.000 di sini. Nah, pasti bertanya di mana dapat 0,5 ini. Jadi 0,5 ini didapat dari jumlah bulan. Jadi Januari sampai Juli itu ada 6 bulan, kita bagikan 12 ini ada setahun, maka kita dapatnya 0,5. Kalau misalnya menjual saham yang beredar lebih banyak lagi, misalnya pada bulan Januari di tahun depan, maka kita tambah lagi 6 di sini. 12 dibagi hasilnya adalah 12, 6 tambah 6 12 dibagi 12 sama dengan 1 gitu. Jadi pada soal ini kita cuma menemukan untuk pembelian saham kembali pada bulan Juli, maka bulan Juli itu dihitung sesuai dengan bulannya. Jadi Januari sampai dengan Juli ada 6 bulan. Itu dibagi dengan 12 ini adalah 1 tahun. Hasilnya ada 0,5. Setelah kita dapat hasilnya, maka kita bagikan antara 7.000 dibagi dengan 3.500, maka kita sudah dapat sebesar Rp2 per lembar saham. Jadi ini adalah besaran laba yang dibayarkan kepada saham yang beredar oleh perusahaan sebesar Rp2 per lembar saham.
Seperti itu. Jadi itu adalah rumus sederhana untuk earning per share. Jadi earning per share yang baik itu sebenarnya semakin tinggi semakin bagus. Karena jika perusahaan untung, maka perusahaan akan membagikan earning per share juga semakin banyak pula. Seperti itu. Jadi itulah tadi pembahasan tentang return on equity. Kita sudah belajar tentang apa itu pengertian dari return on equity dan juga bagaimana komponen-komponen yang bisa mendongkrak return on equity dari ROA ataupun juga dari leverage yang disesuaikan. Gitu. Kita juga sudah mengetahui secara singkat tentang laba per lembar saham. Dan nanti untuk tugasnya ini teman-teman akan mengerjakannya di Siakat. Nanti saya akan berikan soalnya. Nanti soalnya itu berhubungan dengan komponen-komponen dari return on equity, yaitu ROA, common earning leverage ataupun leverage struktur modal gitu. Jadi soalnya itu gampang, saya akan cuma mengganti angka-angkanya untuk pertanyaan-pertanyaannya. Teman-teman jawab, nanti teman-teman bisa mengumpulkannya lewat file Microsoft Excel ataupun langsung di Siakat seperti itu. Oke. Itulah tadi pemaparan untuk materi ke-8 ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.